Selesaikan sendiri. Bing Qingtong tampak khawatir. Apakah akan timbul masalah? Tidak masalah. Xian menggertakkan giginya, mengalihkan pandangannya ke Bai Gesen. Tolong berikan panacea sempurna kepada Ba Fei, tolong. Bai Gesen terkejut, berbalik, siapa Ba Fei? Dia adik perempuanku. Ba Siteng senang, buru-buru menjawabnya. Bai Gesen mengangguk dan mengeluarkan pelet panacea sempurna, memberikannya kepada Ba Siteng, gunakan dengan air dingin. Terima kasih. Ba Siteng cemas tentang adiknya. Setelah dia menerima pelet panacea sempurna, dia tidak ragu-ragu dan mulai membantunya mengobati racunnya. Qingtong, aku tidak bisa bergerak sekarang. Tolong bawa aku ke kamar sayap tempat aku menginap tadi malam, kata Xian. Wajah Bing Qingtong memerah. Dia menanggapinya dengan suara seperti nyamuk, lalu buru-buru berjalan ke arahnya. Leng dan Qing dan Suang Yuzu bingung, tetapi segera menenangkan diri dan berjalan ke arahnya. Saat mereka menerima perintahnya, iblis perang, pemburu hantu, dan Raja Serangga Iblis tidak menghentikan para wanita itu. Ketiganya mendekatinya, menggunakan tangan kecil mereka untuk menopang bahu dan pinggangnya, lalu membawanya ke kamar aneh tempat dia menginap tadi malam. Iblis perang, pemburu hantu, dan Raja Serangga Iblis mengikuti mereka. Cahaya aneh bergerak di mata Han Cui. Dia ragu-ragu sebentar lalu berjalan ke kamar itu dengan wajah tersipu. Bai Gesen, Bai Di, Bai Si, dan yang lainnya tercengang, mata mereka berangsur-angsur menjadi aneh. Mereka semua mendengar apa yang Xian gunakan untuk memanggil wanita itu. Qingtong, panggilan akrab ini keluar dari mulutnya dengan sedikit keintiman. Jika dia tidak dekat dengannya, dia tidak akan menggunakannya. Namun, penguasa kota dari kota Kaisar Es tidak tersentak tetapi tersipu dan menerimanya. Situasi macam apa ini? Sampai sekarang, Bing Qingtong selalu menjaga dirinya tetap murni. Sikapnya selalu dingin terhadap orang lain. Dia tampaknya tidak tertarik pada pria. Sudah bertahun-tahun berlalu dan mereka tidak pernah mendengar rumor tentangnya. Ini menunjukkan bahwa Bing Qingtong sangat menghargai dirinya sendiri. Xian telah menyapanya dengan sangat akrab, dan dia tidak membentaknya. Sebaliknya, dia tampak senang dengan itu. Yah, semua orang bisa menebak hubungan mereka untuk saat ini. Segera, Bing Qingtong, Suang Yuzu, dan Leng dan Qing membantu Xian untuk keluar dari tempat kejadian. Bai Gesen, Bai Di, dan Bai Si saling bertukar pandang dengan bingung. Mereka bingung untuk waktu yang lama, pikiran mereka dipenuhi dengan pikiran. Kakak Xian benar-benar berbahaya. Aku membungkuk untuk menunjukkan kekagumanku padanya. Lao Li tiba-tiba memuji, wajahnya menunjukkan pujiannya. Dia tiba di kota Kaisar Es belum lama ini, tetapi dia sudah menaklukkan tuan kota. Perbuatan seperti itu memang mengejutkan banyak orang. Aku benar-benar mengagumi kakak Xian. Itu jauh lebih dalam daripada kompetensinya yang sebenarnya. Lao Lun mengangguk terus-menerus seolah-olah kata-kata itu menyentuh hatinya. Kai Yi mendengus lalu berkata dengan dingin, pria memang tidak baik. Adik kecil, yah, Xian dan tuan kota, apa hubungan mereka? Bai Gesen ragu-ragu, tetapi tetap saja, dia meminta informasi kepada Ba Siteng. Ba Siteng memegang pil panacea sempurnanya sambil menyeringai, haha, itu yang kau pikirkan. Tetua Suang dan Tetua Leng sangat dekat dengan Xian. Mengerti. Bai Gesen, Bai Di, dan Bai Si benar-benar tercengang. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, bahkan Tetua Suang dan Tetua Leng juga. Ya, Ba Siteng mengangguk. Pria ini berbahaya, Bai Gesen mendesah, menggelengkan kepala, dan memuji. Bajingan ini, Kai Yi mengatupkan rahangnya karena tidak bisa menahan amarahnya. Amarah membuncah di matanya yang cantik. Di dalam ruangan, Xian duduk bersila, tidak bergerak sedikit pun. Dia berkata dengan gigi terkatup. Kalian menjauhlah dariku. Jangan mendekat, dan jangan biarkan siapapun masuk ke ruangan ini. Dalam beberapa menit ke depan, mungkin aku tidak akan bisa mengendalikan diri. Jadi, kalian harus bersiap. Tidak bisa mengendalikan diri. Apa maksudnya? Bing Qingtong bertanya. Seperti tadi malam. Oh, keempat wanita itu tersipu. Mereka tanpa suara menjauhkan tubuh lembut mereka darinya. Mereka berdua takut sekaligus rindu. Mata indah mereka bersinar, menatapnya tanpa berkedip. Di bawah tatapan tajam mereka,
Xian memejamkan mata sementara tubuh berototnya bergetar hebat. 720 titik akupuntur di seluruh tubuhnya tampak menjadi ruang yang luas. Dengan menggunakan kesadaran jiwa untuk merasakan, dia dapat melihat pusaran besar di setiap titik akupuntur. Mereka bergerak dengan ganas, secara bertahap memadatkan energi negatif. Lapisan-lapisan menumpuk, sementara pusaran berputar lebih cepat. Saat mereka berputar, untaian perasaan negatif muncul, meluap dari setiap akupuntur dan bergerak menuju hatinya. Esensi Qi Yu Liming memenuhi pusaran dengan berlimpah. Selama rotasi mereka, 3 aliran berbeda terlepas secara terpisah. Salah satunya adalah energi negatif yang memperluas pusaran di titik-titik akupunturnya. Aliran lainnya terdiri dari perasaan negatif. Itu adalah fluktuasi suasana hati kehidupan manusia dengan 7 perasaan dan 6 keinginan, yang diperkuat sebelum kematiannya, ditambahkan ke esens Qi-nya dan diseret ke titik akupuntur Xian. Sekarang dipisahkan dari esens Qi. Yang terakhir adalah hal terbaik baginya. Itu adalah energi misterius, hasil dari filter pusaran berputar berkecepatan tinggi. Untaian energi misterius berkumpul di pusat seperti sinar petir murni. Pusaran menarik mereka ke pusat dan memurnikannya. Energi misterius meningkat, tetapi kemudian tenggelam ke pusat. Esensi Qi dibagi menjadi 3 bagian, yang mana perasaan negatif tidak dapat berubah menjadi energi karena mereka hanyalah bagian negatif dari kesadaran yang akan terbuang sia-sia. Sementara itu, energi negatif dapat mempercepat pusaran untuk meningkatkan kecepatan penyaringan kekuatan misterius. Masing-masing dari 720 titik akupuntur di tubuhnya memiliki aktivitas penyaringan yang sama. Selama proses ini, energi negatif yang meningkat tanpa henti meluas di pusaran seperti tornado liar. Segera, itu melampaui daya tahan titik akupuntur. Pusaran membesar di setiap titik akupunturnya. Titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya meledak. Pada saat mereka meledak, titik akupuntur Xian terasa sangat sakit, seperti seseorang telah menusuknya dengan jarum. Rasa sakit seperti ini menjalar melalui sarafnya ke seluruh tubuhnya. Sulit untuk menahannya. Titik akupunturnya seperti ruang kekacauan besar tanpa matahari, dengan hanya kabut putih yang menutupi di mana-mana. Dalam pusaran yang membesar, ruang terisi, dan kemudian pusaran itu semakin membesar. Hal ini membuat titik akupuntur membengkak, menyebabkan rasa sakit yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Titik akupuntur itu diregangkan hingga batasnya, tetapi masih dipaksa untuk membesar. Itu membengkak hanya dalam sekejap, dan mungkin akan meledak kapan saja. Energi ini dan Qi mendalam para prajurit berbeda, tetapi hasilnya secara ajaib serupa. Keduanya perlu dikultivasikan dan ditingkatkan sedikit demi sedikit. Mereka tidak dapat terburu-buru. Jika tidak, Qi mendalam akan meledak, dan basis kultivasi prajurit akan terhapus. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah mengendalikan pelebaran pusaran. Dia mengatupkan rahangnya, dan menahannya dengan enggan untuk mencegah energi negatif meluap, yang dapat meledakkan titik akupunturnya. Kesadaran jiwanya berubah, terbang keluar dari laut kesadaran dan memasuki setiap titik akupunturnya. Jiwa, keinginan, dan pikirannya telah terkonsentrasi seperti sebelumnya untuk menekan perasaan negatif. Dia tidak peduli dengan rasa sakit di seluruh tubuhnya, karena untaian kesadaran jiwanya terbagi menjadi 720 untaian, mencoba mengendalikan situasi di setiap titik akupuntur. Di bawah usahanya, kecepatan ekspansi pusaran melambat sedikit. Kecepatan kekuatan misterius yang disempurnakan juga dikendalikan, dan menjadi lebih lambat. Saat kesadaran jiwa terbenam ke titik-titik akupunturnya, dia merasa seperti telah memasuki begitu banyak dunia kecil. Di dunia-dunia ini, tidak ada bintang, matahari, atau bulan, tidak ada makhluk atau tumbuhan. Seluruh dunia hanyalah area putih yang sunyi, yang tidak memberi orang-orang fluktuasi makhluk hidup. Bahkan kesadaran jiwa akan terpengaruh oleh perasaan negatif. 720 titik akupunturnya seperti 720 ruang aneh. Setiap ruang memiliki perubahan aneh tetapi luar biasa dengan titik-titik cahaya yang meledak, perasaan negatif, dan kekuatan misterius yang halus. Ini adalah konstruksi skala besar yang belum pernah dia perhatikan sebelumnya. Saat dia mengirim kesadaran jiwanya secara besar-besaran ke titik-titik akupuntur, dia jadi tahu betapa misteriusnya semangat bela dirinya yang misterius.
Titik-titik akupuntur seluruh tubuhnya terbuka dan membesar ke langit dan bumi yang baru, memurnikan kekuatan negatif, menyerap ki esensi, kekuatan misterius, dan energi negatif secara terpisah. Penciptaan langit dan bumi seperti itu belum pernah didengarnya dari prajurit manapun yang disebutkan sebelumnya. Dalam ingatannya, dia tahu bahwa roh bela diri tidak akan pernah bisa mencapai level ini. Ini hanyalah sebuah keajaiban. Apa sebenarnya kolam darah itu? Seberapa ajaibkah kekuatan di kolam darah yang mampu mengubah tubuh manusia seperti itu? Dia tiba-tiba teringat gua tempat dia muncul saat dia tiba di dunia ini. Secara samar, dia mengingat perasaan yang luar biasa saat dia datang ke dunia ini. Dia pikir semuanya berhubungan dengan kolam darah itu. Apakah kolam darah dan cincin pembuluh darah itu memiliki kekuatan khusus yang dapat menghubungkan dunia dan membawanya ke dunia ini? Pikiran terus-menerus terlintas di benaknya. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa pusaran itu meluas lebih cepat sekali lagi. Dia takut. Dia kemudian fokus lagi, melanjutkan konstruksinya yang belum selesai. Waktu berlalu dengan cepat. Dia tidak tahu berapa lama dia telah menghabiskan waktu di sana, karena dia tiba-tiba menemukan kecepatan pusaran di 720 titik akupunkturnya melambat. Setengah dari esensi Qi Yu Li Ming telah disempurnakan selama kurun waktu tersebut. Dia menenangkan sarafnya. Namun, saat dia baru saja rileks, hasrat negatif di lubuk hatinya kembali membara. Api yang berkobar itu bagaikan lautan api yang menyerbu, menyelimuti seluruh tubuhnya hanya dalam sekejap. Matanya yang tertutup terbuka, panas dan penuh hasrat. Tubuh lembut Bing Qingtong menggigil, bersinar di balik kain pakaiannya. Dia malu, menjerit pelan. Dia akan meledak. Kakak kedua, mengapa kau di sini? Leng dan King tersipu, tetapi dia mengerutkan kening pada Han Cui. Aku khawatir kalian tidak akan mampu bertahan. Sebagai kakakmu, aku bersedia membantu. Mata indah Han Cui berbinar. Dia menggigit bibir bawahnya, berbicara dengan sangat malu. Tidak perlu, Leng dan King mendengus. Han Cui memutar matanya, tetapi dia tidak pergi, berbicara dengan wajah merahnya. Kalian harus berbagi hal-hal baik bersama-sama. Teknik giok esku hanya perlu sedikit lebih banyak untuk bisa berkembang. Xian duduk dengan rapi dengan wajah serius di dalam ruangan. Napasnya teratur, tetapi dia telanjang. Ada 4 tubuh telanjang seputih salju berserakan di sekelilingnya. Mereka juga duduk bersila untuk mengatur napas mereka, dengan tenang memadatkan kekuatan misterius yang mereka dapatkan dari pria itu. Cahaya terang bergerak di dalam kelima tubuh itu. Petir berkelok-kelok di sekitar mereka seperti ular listrik, saat mereka mengedarkan kekuatan mereka dan mengumpulkannya. Di dada Xian, titik-titik cahaya bintang terpancar dengan gemilang seperti permata berharga, jauh lebih terang daripada permata penerangan di ruangan itu. Cahaya bintang bersinar menyilaukan dalam roh bela diri bintangnya, sementara kekuatan misterius berkumpul di sebuah bintang kecil tanpa henti. Setelah menyerap cukup banyak energi misterius, ia mulai berkumpul dan menyembunyikan panas matahari di dalamnya, membuat panas tersebut memengaruhi bintang-bintang lain, membakar lebih ganas. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Beberapa bintang kecil telah menjadi sekumpulan api yang membara dan mulai meledak. Setelah setiap ledakan, bintang kecil itu tampaknya mengalami beberapa perubahan ajaib yang hebat. Api bumi yang bersembunyi di cincin pembuluh darah juga menyadari keadaan aneh itu. Ia kemudian melepaskan energi matahari yang diserapnya. Energi matahari ini kemudian meluap deras ke dalam roh bela diri bintang. Waktu berlalu tanpa suara, malam berlalu, dan matahari terbit pun tiba. Ketika sinar matahari pertama menyinari kota Kaisar Es, sinar matahari tiba-tiba melesat keluar dari dada Xian, yang telah lama tidak beraktivitas. Sinar matahari darinya menghasilkan daya isap yang dahsyat. Dengan Xian sebagai pusatnya, sinar matahari ditarik melalui dinding es, bersinar indah di ruangan itu. Sinar matahari melesat langsung ke tubuhnya, menghilang. Sinar matahari yang menyebar itu seperti berubah menjadi corong, menuangkan sinar demi sinar ke dalam tubuhnya. Dadanya menjadi panas membara seperti api. Bintang kecil itu sekarang menjadi matahari kecil, terus menyerap sinar matahari dari atas seperti bayi yang lapar menyusu pada susu ibunya. Roh bela diri bintangnya mengalami mutasi saat terbakar dan membesar. Begitu sinar matahari tersedot masuk, bintang ini menjadi lebih besar,
dan energi yang tersisa di sana menjadi lebih murni. Secara bertahap, sebuah keajaiban muncul di atas kota Kaisar Es. Matahari terbit yang baru tampaknya hanya bersinar di istana Master Kota, dan sinar mataharinya hanya berkumpul di tempat itu. Faktanya, sinar matahari hanya jatuh di ruang sayap istana. Di atas istana Master Kota, sinar matahari berkilauan dengan indah, dan panasnya meningkat. Itu sangat menyilaukan sehingga orang-orang bahkan tidak bisa membuka mata mereka. Sinar matahari yang murni menembus dinding es, membiaskan dalam sinar yang tak terhitung jumlahnya seperti lingkaran cahaya di belakang dewa. Sinar-sinar ini tampaknya dipengaruhi oleh suatu kekuatan tak terlihat, berkumpul dan diarahkan hanya ke satu orang. Banyak prajurit dari kota Kaisar Es sedang melihat ke langit, menyaksikan matahari raksasa yang hangat itu dengan wajah tercengang. Tinggal di istana Master Kota, Bai Gesen, Bai Di, dan Bai Si adalah 3 prajurit berpengalaman, tetapi mereka masih harus menganga karena kagum, menyaksikan matahari yang terus menyala di atas istana. Sementara mereka mengamati sinar matahari yang jauh lebih ganas dari biasanya, mereka tidak tahu harus berbuat apa, meskipun pikiran berkelebat cepat di kepala mereka. Apa itu? Bai Di bingung untuk beberapa saat. Tiba-tiba, dia menggigil dan berkata dengan tidak yakin. Jangan bilang itu adalah mandi sinar matahari cemerlang dari Sekte Dewa Bercahaya. Mandi sinar matahari cemerlang. Sekte Dewa Bercahaya dikenal karena eksekusi matahari terbakar mereka. Ketika prajurit mereka dapat menembus level baru eksekusi matahari terbakar, sinar matahari dari 9 langit akan menyinari seluruh tubuh mereka dengan tepat, seperti mereka sedang mandi secara ajaib di bawah sinar matahari. Semakin tinggi level Flaming Sun Execution, semakin besar pula insolasi yang bisa didapatkan para prajurit. Brilliant Sunlight Execution. Mata Bai Gesen berbinar saat dia mengamati keajaiban di langit. Kemudian, dia mengangguk mengiyakan, benar. Itu memang Flaming Sun Execution dari Radiant God Cult, itu pun pada level yang sangat tinggi. Itu bisa menarik kekuatan matahari dan secara alami membentuk Brilliant Sunlight Batting. Aku mengerti. Lao Li menepuk kepalanya dan berteriak, ketika kita berada di Dark Magnetic Noxious Mist, orang-orang dari Radiant God Cult mengatakan bahwa Si Yan adalah salah satu dari mereka. Tampaknya Zhao Feng tidak berbohong. Namun, aku hanya melihatnya melakukan Star Execution. Dia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda Flaming Sun Execution. Kau pernah melihatnya menggunakan Star Execution. Bai Di sepertinya mengingat sesuatu, wajahnya lebih serius. Lao Li dan Lao Lun mengangguk lalu Lao Li berkata, dia juga menggunakan Northern Deeper Arrow. Northern Deeper Arrow. Bai Si tercengang, bergumam, hanya Star Execution pada level tertentu yang dapat menggunakan Northern Deeper Arrow. Dia dapat menggunakan Northern Deeper Arrow, lalu bagaimana dia dapat menggunakan Brilliant Sunlight Batting? Sepertinya, tidak sesuai dengan akal sehat, bukan? Mengapa tidak sesuai dengan akal sehat? Lao Li tidak mengerti. Para pengikut Sekte Dewa Bercahaya mengolah Flaming Sun Execution, Silver Moon Execution, dan Star Execution. Ini adalah akar dari teknik kultivasi dalam Sekte Dewa Bercahaya. Setiap jenis teknik memiliki banyak ranah. Dalam Sekte Dewa Bercahaya, tidak peduli apakah itu pengikut atau tetua, mereka harus memilih salah satu dari teknik ini untuk dikultivasikan, dan mereka hanya dapat mengolah salah satunya. Bai Si mengerutkan kening karena dia juga sedikit bingung. Mereka tidak bisa mengolah 2 teknik sekaligus. Lao Li terkejut. Eksekusi matahari terbakar, eksekusi bulan perak, dan eksekusi bintang masing-masing menyerap energi dari matahari, bulan, dan bintang. Jika seorang pendekar mengolah 2 teknik pada saat yang sama, bukan saja ia tidak dapat mengembangkan tekniknya ke alam yang lebih tinggi, tetapi ia juga dapat menghadapi konflik antara energi. Jika serius, ia bahkan dapat mati. Jadi, meskipun Sekte Dewa Bercahaya memiliki begitu banyak jagoan, masing-masing dari mereka hanya mengolah 1 teknik. Mereka tidak berani mengambil risiko. Bai Si mengangguk. Apakah ini pengecualian? Wajah Bai Di tampak aneh. Bai Si tercengang. Ia tiba-tiba menggigil, berbicara dengan ketakutan. Dage, apakah kau mengatakan itu? Bai Di mengangguk, ragu-ragu sejenak sebelum berbicara lagi. Ketua Sekte Dewa Cahaya dapat menggabungkan eksekusi matahari terbakar, eksekusi bulan perak, dan eksekusi bintang bersama-sama di dalam tubuhnya,
sehingga ia dapat menyerap energi dari matahari, bulan, dan bintang-bintang pada saat yang bersamaan. Metode untuk menggabungkan ketiga teknik ini, hanya ketua sekte Dewa Cahaya yang tahu. Apakah dia murid garis depan dari ketua sekte Dewa Cahaya? Apakah dia penerusnya? Lao Li hampir melompat berdiri, menggelengkan kepalanya seolah-olah dia tidak dapat mempercayainya. Kai Yi terdiam sepanjang waktu. Tiba-tiba, dia tersenyum lembut, tidak mungkin, itu sama sekali tidak mungkin. Xian belum pernah ke Tanah Suci Agung sebelumnya. Ketika kami berada di kabut beracun magnetik gelap, dia juga tidak tahu tentang sekte Dewa Cahaya. Pada saat itu, Zhao Feng telah mengajarinya panah biduk utara dan eksekusi bintang rahasia. Jika dia adalah murid garis depan ketua sekte, dia pasti tahu teknik rahasia sekte Dewa Cahaya. Mendengar gadis itu berkata demikian, Bei Si dan Bei Di menjadi lebih curiga. Jika itu benar, hanya ada satu kemungkinan. Raut wajah Bai Gesen berubah. Dia telah menemukan rahasia untuk menggabungkan eksekusi matahari terbakar dan eksekusi bintang secara tidak sengaja. Master sekte tidak mengajarinya, dia mempelajarinya sendiri. Bei Si, Bei Di, dan yang lainnya tercengang. Itu tidak mungkin. Metode untuk menggabungkan ketiga teknik itu adalah Upanishad paling misterius dari sekte Dewa Cahaya. Kecuali Master Sekte, tidak seorang pun dapat mengetahuinya. Jika mudah dipelajari seperti itu, Sekte Dewa Cahaya tidak akan menjadikannya teknik mereka yang paling berharga. Bei Si menggelengkan kepalanya, tidak percaya dengan apa yang dikatakan Bai Gesen. Selain kemungkinan itu, aku tidak tahu apa lagi yang bisa dilakukan. Tatapan mata Bai Gesen tampak rumit. Dia merenung, lalu mendesah. Tunggu dia, mari kita lihat apa yang akan dia katakan kepada kita. Mereka semua memasang wajah aneh, menunggu dalam diam di istana Master Kota sambil melihat ke arah tertentu di istana itu. Di kamar sayap, sinar matahari yang membakar akhirnya memudar ke dalam tubuh Xian. Pada akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam saat terbangun. Dia merasakan sedikit dan segera menemukan matahari kecil di dalam roh bela diri bintangnya. Dibandingkan dengan bintang-bintang lainnya, matahari itu jauh lebih besar. Matahari kecil itu memancarkan panas dan menyerap energi matahari pada saat yang sama. Sebelumnya, dia terkadang samar-samar merasa bahwa roh bela diri bintang dapat menyerap sedikit energi dari matahari. Namun perasaan ini begitu kabur sehingga dia pikir itu hanya halusinasinya. Namun sekarang berbeda, itu bukan hanya perasaan lagi. Dia bisa melihatnya, bahwa bintang yang membakar itu menyerap energi matahari tanpa henti. Dia bisa merasakan setiap sinar energi sinar matahari yang hangat memasuki hatinya setiap saat. Apakah kamu sudah bangun? Bing King Tong telah mengenakan pakaiannya. Dia mengenakan jubah kerajaan putih yang elegan. Wajahnya yang seperti batu giok bersinar saat dia menatap Xian dengan penuh minat. Setelah beberapa saat, dia berbicara, apakah kamu anggota Sekte Dewa Bercahaya? Tidak, Xian menggelengkan kepalanya. Jadi, bagaimana kau bisa mendapatkan Flaming Sun Execution dan kau bahkan mendapatkan Brilliant Sunlight Batting? Bing King Tong tercengang. Han Cui, Suang Yuzu, dan Leng Dan King telah berpakaian dengan sopan. Mereka semua tampak cerah dan berseri-seri, karena mereka menatapnya dengan penuh perhatian. Kau, apa kabar? Xian tidak menjawab pertanyaannya, tetapi dari wajah mereka, ia menemukan sesuatu. Kurasa aku hanya butuh setengah bulan untuk mencapai langit ketiga alam roh. Bing King Tong tersenyum alami karena ia tidak merasa malu. Aliran energi dari tubuhmu telah meningkatkan teknik giok es kita ke tingkat yang lain. Kali ini, kita semua telah menerobos ke alam yang lain. Xian terkejut, mengapa Han Cui ada di sini? Dasar bajingan. Han Cui tersipu, matanya marah saat ia berkata dengan malu-malu. Tadi malam, kau melakukan hal-hal buruk padaku, mengapa kau tidak bertanya tentang itu? Kau telah memanfaatkanku, dan sekarang kau berpura-pura tidak mengetahuinya. Kau benar-benar brengsek. Tidak, aku tidak menghitungmu. Kau telah melakukan hal-hal buruk padaku. Kakak-kakakku melihat semuanya. Jangan menyangkal. Garis-garis hitam memenuhi wajah Xian. Seperti ini garis bawah. Teknik Ais Jade memiliki 7 level, dan masing-masing level sulit untuk ditembus.
Terkadang, seorang prajurit dapat menembus ranahnya tetapi tidak mencapai level teknik Ais Jade. Bing Qingtong dan Han Cui berada di level 4 teknik Ais Jade. Mereka telah bertahan di level ini selama hampir 10 tahun. Ketika mereka melangkah ke langit kedua alam roh, teknik Ais Jade mereka tidak maju bersama. Namun, setelah mereka bersama Xian, mereka berhasil menembus level tersebut. Saat ini, teknik Ais Jade mereka telah mencapai level 5. Teknik Ais Jade memiliki fitur khusus, yang membuatnya tidak selalu meningkat setiap kali prajurit tersebut berhasil menembus ranahnya. Namun, begitu teknik Ais Jade maju satu langkah lebih jauh, ranah prajurit tersebut akan mengalami sedikit perkembangan. Dengan kata lain, setelah teknik Ais Jade mereka ditingkatkan, tidak lama kemudian, Han Cui dan Bing Qingtong dapat memasuki langit ketiga alam roh yang mendalam dari langit kedua alam roh mereka saat ini. Leng dan King dan Suang Yuzu juga mendapatkan manfaat yang sama. Kedua wanita ini telah bertahan di level 3 teknik Giok S, dan sekarang keduanya berada di level 4. Sama seperti Bing Qingtong dan Han Cui, mereka telah memasuki alam kecil baru di langit kedua alam roh. Setelah Yu Liming meninggal, ki esensinya dari prajurit langit ketiga alam roh terbagi menjadi 5 bagian setelah disempurnakan. Sebagian dari itu telah membantu Xian menggambar mandi sinar matahari cemerlang, sementara 4 bagian lainnya telah meningkatkan teknik Giok S dari keempat wanita itu. Tidak ada rasa sakit, tidak ada hasil. Tantangan yang dihadapi Xian kali ini hampir membunuhnya. Setelah dia mengubah kesulitan menjadi keberuntungan, itu menguntungkan 5 orang pada saat yang sama. Bing Qingtong, Han Cui, Suang Yuzu, dan Leng dan King bersinar, mata mereka cukup berbinar untuk memikat siapapun. Di dalam ruang sayap, Xian takut dengan perubahan ini, jadi dia tidak tahu harus berkata apa. Di luar ruangan, saat Bai Gesen, Bai Si, dan Bai Di melihat mandi sinar matahari cemerlang memudar, mereka tahu situasinya telah stabil. Mereka bergegas ke tempat itu. Lao Li menaikkan suaranya. Xian, saudara tua, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bisakah kita masuk ke sana? Pengawalmu, bisakah kamu menyuruh mereka mundur? Di luar ruangan, pemburu hantu, iblis perang, dan Raja Serangga Iblis masih menjaga tempat itu, tidak mengizinkan siapapun mendekat. Bai Gesen dan yang lainnya membeku saat melihat binatang buas itu. Karena mereka tidak berani bertindak gegabah, mereka membiarkan Lao Li menanyakan situasinya terlebih dahulu. Baiklah, aku mengerti. Xian tersenyum, lalu memanggil kembali pemburu hantu dan iblis perang, membiarkan mereka kembali ke dalam cincin pembuluh darah. Kemudian, dia membiarkan mereka memasuki ruangan. Setelah Bai Gesen, Bai Di, Bai Si, dan Kai Yi masuk ke ruangan, mereka semua memasang wajah aneh, menatap keempat wanita dari kelompok Bing Qingtong. Keempat wanita itu merasa canggung seolah-olah mereka telah ditangkap. Wajah mereka kemerahan, dengan penampilan yang basah. Sekilas, orang-orang tahu hal-hal baik apa yang telah mereka lakukan. Adik kecil, kamu pria yang beruntung. Bai Si memuji, wajahnya dipenuhi dengan kekaguman. Keempat wanita dari kelompok Bing Qingtong terkenal di Serikat Pejuang bukan hanya karena basis kultivasi mereka, tetapi juga penampilan mereka yang cantik dan sopan santun. Setiap prajurit dari Serikat Pejuang, kurang lebih, telah memikirkan keempat wanita ini. Sayangnya, tidak ada yang bisa menaklukkan mereka. Xian telah datang ke kota Kaisar Es belum lama ini, tetapi dia telah menaklukkan keempat wanita itu sekaligus, bahkan Bai Si harus mengagumi perbuatannya. Adik kecil, mandi sinar matahari cemerlang itu telah datang untukmu, kan? Bai Gesen memasang wajah serius, berbicara tentang bisnis utama secara langsung. Xian tercengang. Setelah dia tahu apa yang disebut dengan mandi sinar matahari cemerlang, dia mengangguk. Kudengar kau tahu cara menggunakan panah biduk utara, dan kau juga tahu cara menggunakan kekuatan bintang. Tanya Bai Gesen. Xian mengangguk, wajahnya curiga. Mengapa kau peduli tentang ini? Mata Bing Qingtong dan wanita lainnya berbinar. Tubuh mereka menggigil saat mendengarnya mengakuinya. Karena mereka semua adalah prajurit dari Tanah Suci yang agung, keempat wanita itu mengetahui rahasia Sekte Dewa Bercahaya mengenai penggabungan magis dari 3 teknik misterius. Tahukah kau bahwa hanya pemimpin sekte dari Sekte Dewa Bercahaya yang mengetahui metode untuk menggabungkan eksekusi matahari terbakar,
eksekusi bulan perak, dan eksekusi bintang. Bai Gesen menarik napas dalam-dalam, lalu menjelaskan, pada setiap generasi, Sekte Dewa Cahaya hanya memiliki satu Master Sekte, dan hanya dia yang tahu cara menggabungkan ketiga teknik tersebut. Hanya ketika para tetua sekte menyatakan bahwa Master Sekte tersebut meninggal, barulah mereka akan memilih Master yang baru. Pada saat itu, mereka akan datang ke puncak cahaya. Di puncak itu, mereka akan bergabung untuk membuka ruang rahasia di sana. Master yang baru terpilih akan mempelajari rahasia penggabungan ketiga teknik di ruang itu. Xian menggelengkan kepalanya. Setiap generasi hanya memiliki satu Master Sekte Cahaya, dan hanya dia yang tahu rahasia itu. Hanya dia yang dapat mengetahui Upanishad tertinggi. Wajah Bai Gesen berubah lebih serius. Dalam legenda, orang yang tahu cara menggabungkan kekuatan matahari, bulan, dan bintang, bahkan jika wilayah kekuasaannya tidak cukup, dia masih dapat menaklukkan para tetua sekte. Ini juga mengapa posisi Master Sekte-Sekte Dewa Cahaya tidak dapat diganggu-gugat. Apa katamu? Xian tercengang. Bai Gesen menegaskan sambil mengangguk, bahkan jika Master Sekte yang baru terpilih hanya memiliki basis kultivasi alam langit, begitu dia dapat menyatukan kekuatan matahari, bulan, dan bintang bersama-sama, dia dapat menindas setiap tetua yang mengolah eksekusi matahari terbakar, eksekusi bulan perak, dan eksekusi bintang di sekte tersebut. Tidak peduli tetua itu memiliki basis kultivasi alam langit pertama atau bahkan alam langit ketiga, dia tetap akan ditundukkan. Xian berubah warna saat dia tiba-tiba menyadari keseriusan masalah tersebut. Satu sekte hanya dapat memiliki satu master, satu teladan. Dia secara tidak sengaja bertabrakan dengan kekacauan ini, dan dia memiliki roh bela diri matahari dan roh bela diri bintang. Apakah itu berarti dia adalah seorang master tanpa status nyata di Sekte Dewa Cahaya? Seberapa serius masalah ini, dia cukup mengerti. Jika dia adalah master Sekte Dewa Cahaya saat ini dan tahu bahwa ada seseorang seperti dia, yang dapat menyatukan ketiga teknik rahasia bersama-sama, dan orang itu dapat menggunakan metode ini untuk menindas semua tetua di sektenya, apa yang harus dia lakukan? Saya rasa Anda menyadari keseriusan masalah ini. Bai Gesen menarik napas dalam-dalam, merenung sejenak, lalu melanjutkan, untungnya, hanya kita yang tahu tentang ini sekarang. Selama kita merahasiakannya, orang-orang dari Sekte Dewa Cahaya tidak akan mengetahuinya. Bai Gesen terdiam sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke Beidi, Besi, Lao Li, dan Lao Lun. Saya rasa saudara Beidi tidak ingin melihat hal buruk terjadi pada adik kecil kita di sini. Saya jamin bahwa saya akan melupakan semuanya di sini begitu saya keluar dari tempat ini. Saya tidak akan membocorkan apapun kepada siapapun. Demi Tuan Kota Bing dan ketiga tetua, saya rasa kalian tidak akan menyebarkan cerita ini di sini, jadi. Xian mengerutkan kening. Tentu saja, jika Anda, adik kecil, tidak merasa aman, Anda memiliki kekuatan untuk membunuh kita semua. Ini adalah cara yang paling aman. Bai Gesen tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Xian dalam-dalam. Xian tercengang. Dia kemudian tertawa terbahak-bahak, menggelengkan kepalanya. Pertama, jangankan aku punya kemampuan ini atau tidak, bahkan jika aku memilikinya, aku tidak akan melakukannya. Bai Gesen, Beidi, dan Beidi semuanya adalah prajurit kuat dengan alam yang mendalam. Bahkan jika dia bisa menggunakan semua kekuatannya, dia tidak bisa melakukan itu. Jadi, dia tidak memikirkan niat itu. Aku tahu kamu bukan tipe orang seperti itu. Bai Gesen tersenyum sambil mengendurkan wajahnya yang kaku. Jadi, yang harus kamu lakukan sekarang adalah menyembunyikannya. Jangan pernah biarkan siapapun yang tidak kamu percayai mendapatkan informasi bahwa kamu dapat menggabungkan kekuatan matahari dan bintang. Kalau tidak, aku pikir kamu akan menghadapi bahaya besar. Alam mana yang dimiliki oleh Master Sekte Dewa Cahaya? Hatinya jatuh saat dia bertanya. Langit kedua alam dewa sejati, kata Bai Gesen dengan wajah kagum. Raut wajah Xian berubah saat dia mengangguk pelan, aku mengerti. Dia mengerti bahwa ketika seorang ahli di langit kedua alam dewa sejati ingin membunuhnya dengan cara apapun, bahkan jika dia memiliki iblis perang, pemburu hantu, raja serangga setan, dan api surga, dia tidak dapat lolos dari kematian. Pada saat ini,
dia telah memutuskan bahwa dia harus mengamankan rahasia ini. Kecuali dia memiliki kekuatan untuk menangkis Master Sekte Dewa Cahaya, dia tidak boleh mengungkapkan bahwa dia memiliki roh bela diri matahari dan roh bela diri bintang kepada siapapun yang masih hidup. Mungkin kita terlalu banyak berpikir, Bai Gesen melihat Xian tegang, dan tidak dapat menyembunyikan tawanya. Master Sekte Dewa Cahaya selalu menutupi kekurangan anak buahnya. Dia memiliki reputasi yang baik. Selain itu, dia orang yang murah hati. Mungkin, bahkan jika dia tahu ini, dia tidak akan membasmimu. Tetapi kamu harus selalu waspada. Adik kecil, kamu harus memahami hal itu. Bing Qingtong dan 3 wanita lainnya juga menyadari keseriusan masalah ini. Mereka tetap diam, tetapi mereka semua khawatir tentangnya. Master Sekte Dewa Cahaya adalah prajurit paling berbahaya di Tanah Suci. Ratusan tahun telah berlalu dan dia masih bisa mengancam banyak prajurit dan menerima kekaguman dari mereka pada saat yang sama. Karakter seperti itu bisa membunuh semua makhluk di kota Kaisar Es ini. Jika dia bertindak, bahkan Bai Gesen, Bai Di, dan Bai Si tidak bisa melarikan diri. Terima kasih sudah memberitahuku ini. Aku tahu apa yang harus dilakukan, alis Xian berkerut, lalu menjawab dengan nada serius. Baiklah, kita harus pergi sekarang. Dengan kamu tinggal di kota Kaisar Es, kurasa keluarga Ning tidak akan berani kembali. Karena dia telah merasakan buah pahit kali ini, kurasa dia akan meminta teman-temannya untuk ikut dengannya ke sini lagi. Aku akan menyelidiki ini sedikit. Tuan Kota Bing, sebaiknya kamu laporkan kepada Serikat Umum apa yang terjadi di sini. Jika kota Kaisar Es harus bertarung untuk kedua kalinya, itu bisa jadi perang antara Serikat Pejuang dan Kuil Surga. Pada saat itu, kita tidak akan hanya berdiri dan menatap. Bai Gesen ragu-ragu sejenak lalu melanjutkan. Xian dan Bing Qingtong mengangguk. Kita berangkat sekarang. Adik kecil, jika kau mengunjungi kota Kaisar Putih, kau harus menjadi tamu kami di keluarga Aoke. Bai Gesen tersenyum, tidak peduli apakah Kai Yi setuju atau tidak. Ia meraih tangannya dan pergi, terbang menembus awan, dan menghilang tak lama kemudian. Hai, Xian, ingatlah untuk mengunjungi kami di keluarga Banner. Kakak-kakak Laoli juga mengundangnya. Xian tersenyum, memperhatikan mereka. Kau harus waspada terhadap setiap gerakanmu. Ingat, jangan biarkan siapapun yang tidak dekat denganmu tahu bahwa kau dapat menggabungkan kekuatan matahari dan bintang. Bai Si menepuk bahunya. Suatu hari, saat kau memiliki kepercayaan diri untuk melawan Master Sekte Dewa Cahaya, kau tidak perlu khawatir tentang ini lagi. Ya, saya dapat melihat bahwa Anda mempunyai potensi yang tidak terbatas. Kemudian, Bai Di dan Bai Si membawa saudara-saudara Lao dan meninggalkan istana. Setengah bulan kemudian, kota Kaisar Es masih tenang dan damai. 10 hari yang lalu, Bing Qingtong, Han Cui, Suang Yuzu, dan Leng dan King telah menerobos alam mereka di ruang es yang Xian minta dibangunkan oleh api dingin es untuk mereka. Bing Qingtong dan Han Cui telah memasuki langit ketiga alam roh, dan Suang Yuzu serta Leng dan King telah mencapai langit kedua alam roh. Setelah mereka menerobos, Bing Qingtong segera mengirim pesan ke Persatuan Umum. Orang yang bertanggung jawab di Persatuan Umum merasa gembira untuk mereka ketika dia tahu mereka semua telah memasuki alam berikutnya. Kuil Surga dan Persatuan Tempur mereka telah bersiap untuk pertarungan, yang sekarang tertunda karena terobosan alam baru mereka. Persatuan Tempur mengerahkan semua upaya untuk melindungi kota Kaisar Es. Mereka tidak menyesal mengirim pasukan paling elit dari Persatuan Tempur untuk bertempur dengan Kuil Surga. Ketika orang yang bertanggung jawab dari Kuil Surga melihat tekad dan keberanian mereka, dia harus mempertimbangkan pro dan kontra. Akhirnya, dia memberitahu keluarga Ning untuk tidak bertindak gegabah. Pertarungan yang akan terjadi telah berakhir dengan tenang seperti itu. Tidak seorang pun tahu apa yang telah dinegosiasikan oleh para pemimpin Kuil Surga dan Serikat Pejuang, tetapi kedua belah pihak menghentikan tindakan mereka sama sekali. Ketika mereka tahu bahwa kota Kaisar Es tidak dalam bahaya lagi, Ba Siteng dan Ba Fei mengucapkan selamat tinggal kepada Xian dan pergi ke wilayah keluarga mereka untuk menemukan harta karun keluarga Ba, yang mungkin tersembunyi di suatu tempat di sana. Xian tinggal di kota Kaisar Es untuk membantu mereka membangun ruang es. Dengan 2 tetes kalsedon dingin, api dingin es dan Dewa Roh Kudus telah meningkatkan kecerdasan mereka ke tingkat yang lain.
Kedua makhluk hidup aneh ini menjadi lebih manusiawi. Setelah Dewa Roh Kudus meminum satu tetes kalsedon dingin, klon kerangka putih menjadi tembus cahaya, seindah permata, dan dengan udara dingin yang pekat berkelok-kelok, bergumul dengan cahaya ilahi yang menyilaukan. Api dingin es melakukan perjalanan mengelilingi tanah dingin pahit untuk menambah sejumlah besar ki beku. Kekuatannya dipulihkan dengan cepat. Pada hari ketika keempat wanita itu telah menyelesaikan kultivasi mereka di ruang es, Xian memberitahu mereka bahwa dia harus pergi untuk sementara waktu. Dia akan mengunjungi Gunung Jiwa Mati. Bing Qingtong tahu apa yang dikhawatirkannya, dia mencoba mendesaknya untuk tinggal, tetapi karena dia bersikeras, dia harus membiarkannya pergi. Waktu yang mereka habiskan bersama memang singkat, tetapi perasaan mereka terhadap Xian tidaklah dangkal. Para wanita ini ingin menahannya di kota Kaisar Es dan menikmati sisa hidup mereka bersama. Namun, Xian tidak menghargai pemikiran itu. Dia memberi tahu mereka dengan jelas bahwa dia tidak ingin tinggal di sana dan pensiun. Karena keempat wanita itu tidak memiliki cara untuk membujuknya, sebaliknya, mereka hanya bisa menerimanya. Bing Qingtong dan para wanita lainnya tengah mengembangkan teknik giok es, jadi kota Kaisar Es dan Tanah Dingin Pahit adalah tempat terbaik bagi mereka untuk berlatih dan berkembang. Untuk mencapai alam yang lebih tinggi, mereka tidak dapat meninggalkan kota Kaisar Es dan pergi bersamanya ke Gunung Jiwa Mati. Jadi, mereka hanya dapat melihatnya pergi. Saat ini, alam mereka telah banyak berkembang, yang membuat Serikat Pejuang sangat menghargai mereka. Bahkan jika Ning Dukuan datang ke sini lagi, dengan basis kultivasi mereka, para wanita itu tidak takut dengan ancaman keluarga Ning. Serikat Pejuang telah mengerahkan segalanya untuk melindungi mereka, jadi Istana Langit tidak berani bertindak gegabah. Xian dapat mengesampingkan kekhawatirannya terhadap mereka. Setelah selesai menghibur keempat wanita itu, Xian meninggalkan kota Kaisar Es sendirian, melanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanan ke Gunung Jiwa Mati, ia menanggung kesulitan pelatihan, secara asketis mengolah Upanishad dari kekuatan yang telah dipelajarinya. Energi negatif, rahasia kelahiran kembali abadi, roh bela diri bintang, segel hidup dan mati, dan Upanishad lain yang telah dikenalnya dipelajari secara mendalam dalam upaya untuk mendapatkan kilasan pengenalan guna meningkatkan wilayahnya lagi, memasuki gerbang alam roh. 3 alam dewa adalah ambang batas yang paling diinginkan yang ingin dicapai oleh setiap prajurit. Memasuki 3 alam dewa berarti seseorang berjalan di jalan menuju puncak sebagai seorang prajurit. Untuk mencapai 3 alam dewa, banyak prajurit berlatih keras, mengasingkan diri jauh di dalam pegunungan atau hutan untuk memahami kekuatan tersembunyi dan memahami kebenaran wilayah mereka. Karena ia memiliki banyak roh bela diri, jika ia ingin memahaminya secara menyeluruh, itu akan memakan banyak waktu. Namun, bahkan jika seseorang tahu itu sulit, dan tidak ingin berusaha lebih keras, ia tidak akan pernah melewati ambang batas ini sampai ia meninggal. Jadi, di sepanjang jalan, setiap kali ia memiliki waktu luang, ia membuat dirinya tenang untuk memahami arti sebenarnya dari kekuatan tersebut, dengan melibatkan seluruh tubuhnya. Melalui usahanya kali ini, ia telah mencapai alam baru dalam memahami Upanishad dari kekuatan yang dimilikinya. Meskipun ia tidak dapat menerobos hanya dengan memahami kebenaran, hal itu membantunya memperkuat kekuatannya setiap kali ia melakukan serangannya, di mana ia memiliki pemahaman yang terukir dalam tentang segel kematian dan kehidupan. Begitu ia melepaskan domain niat kematian dan kehidupan, ia bahkan dapat memengaruhi semua makhluk hidup dan tumbuhan di seluruh area. Karena roh bela diri bintangnya telah mengalami beberapa perubahan, selama perjalanannya, ia terus-menerus menyerap kekuatan sinar matahari. Bahkan jika saat itu tengah malam, ia masih dapat merasakan keberadaan matahari yang menyilaukan di lautan bintang yang luas, merasakan energi matahari yang lemah mengalir ke dalam tubuhnya. Matahari, bulan, dan bintang-bintang itu abadi. Mereka tidak akan lenyap saat siang dan malam berganti. Mereka hanya tertutup sementara. Jika semangat bela diri cukup kuat, prajurit itu masih bisa merasakan energi matahari, bulan, dan bintang, tidak peduli siang atau malam. Mereka selalu bisa menyerap energi, tetapi kecepatannya akan berbeda. Tanah suci yang agung itu sangat luas, dan kota Kaisar Es hanyalah sebuah kota di ujung barat. Setelah dia meninggalkan kota Kaisar Es, dia melewati banyak negara besar di sepanjang jalan.
Semuanya bergantung pada kekuatan besar seperti Istana Langit atau Serikat Pejuang. Para kaisar dari kerajaan-kerajaan fana ini harus mengunjungi pasukan penjaga mereka atau beberapa keluarga kuat pada hari libur atau acara-acara tertentu. Kerajaan-kerajaan yang bergantung ini harus menawarkan sejumlah besar bahan budidaya untuk digunakan para prajurit itu. Mungkin mereka akan memurnikan beberapa pelet atau harta karun sebagai balasannya. Beberapa kerajaan kuat dengan wilayah yang luas dan populasi jutaan orang masih harus menundukkan kepala di depan para ahli yang dapat memindahkan gunung atau memenuhi sungai. Mereka harus serendah hati mungkin. Dalam perjalanannya, dia melewati banyak kekaisaran yang kuat, yang kekuatannya jauh lebih hebat daripada kekaisaran api mengamuk dari awan tenang, setara dengan kekaisaran yang diberkati dewa. Namun, tidak peduli seberapa kuat mereka tidak dapat dibandingkan dengan faksi lama yang memiliki sejarah puluhan ribu tahun di Tanah Suci Ilahi. Setiap faksi kuno memiliki prajurit alam dewa sejati mereka sendiri untuk dijaga. Para ahli alam dewa sejati di Tanah Suci Ilahi seperti dewa. Jika mereka mau, satu prajurit alam dewa sejati dapat menghancurkan negara manapun, yang tidak memiliki prajurit tingkat yang sama untuk melindungi mereka. Di bawah ancaman yang mengintimidasi seperti itu, negara-negara besar itu tidak berani memberontak dan menawarkan mereka sebanyak mungkin bahan budidaya yang dapat mereka temukan di negara mereka. Begitu banyak puncak dan sungai yang tinggi ada di jalannya, dan banyak prajurit sendirian berkultivasi dalam pengasingan. Sepanjang perjalanannya, dia telah melihat banyak hal yang belum pernah dia ketahui di laut tanpa akhir. Menyeberangi banyak kekaisaran dan gunung-gunung terkenal, dia dapat merasakan beberapa ahli yang tak terkalahkan. Pemahamannya tentang Tanah Suci Ilahi telah diperdalam. Dalam perjalanannya, dia tidak bermaksud memprovokasi musuh atau menggunakan kekuatannya untuk membantai. Justru sebaliknya, dia seperti seorang pendeta pertapa yang sederhana, selalu kesepian dengan pakaian rapi, melewati puncak-puncak yang tinggi dan rawa-rawa yang dalam. Dia berteman dengan binatang buas, dan memakan bumi dan langit. Dia menjadi pendiam, dan tidak berbicara dengan manusia, hanya ingin lebih memahami jalan yang telah dipilihnya. Pada puncak jalan bela diri, seorang ahli dapat memindahkan gunung, jiwanya dapat menembus surga tertinggi, dan tubuhnya dapat terbang di langit. Sepanjang perjalanannya yang sepi, dia telah berlatih dengan sepenuh hati dalam kesulitan untuk memahami tingkat tertinggi dari jalur bela diri. Dia memiliki arah yang jelas, dia hanya perlu mengambil setiap langkah menuju puncak jalur bela diri. Dia telah memusatkan jiwa, raga, dan jiwanya ke dalam pelatihan, membiarkan pikirannya kosong untuk segera mencapai alam roh. Tidak ada kalender di daerah pegunungan ini. Waktu berlalu dengan tenang. Dia tidak tahu sudah berapa lama berlalu atau berapa banyak negara besar dan gunung besar yang telah dia lalui. Setelah melintasi daerah rawa yang tidak bisa dia lihat tepiannya, dia akhirnya melihat pegunungan megah yang puncaknya menembus langit. Setiap puncak tampak seperti pedang tajam yang ditusukkan langsung ke langit tertinggi. Awan bergoyang-goyang, dan binatang buas terlihat tersebar di sana-sini. Pegunungan terus berlanjut satu demi satu tanpa akhir. Ratusan gunung berdiri di depan matanya. Masing-masing dari mereka megah dan agung, tempat ki langit dan bumi yang padat berkumpul. Binatang buas berlarian di sana-sini. Kadang-kadang, dia bisa melihat beberapa prajurit meluncur maju mundur, tampak menyendiri di pegunungan ini untuk berkultivasi. Awan dan kabut hijau yang tak terbatas melayang seperti kapas yang tersebar di sana-sini di sekitar pegunungan. Di dalam awan dan kabut hijau, ada aura dingin dan jahat yang aneh. Kadang-kadang, beberapa jiwa mati yang jahat muncul di dalam awan hijau, yang tidak memiliki tubuh nyata, dan memberi orang perasaan yang menakutkan. Gunung Jiwa Mati adalah tempat paling misterius dan berbahaya di Tanah Suci yang agung. Di pegunungan ini, ada hampir 1000 gunung dengan ukuran yang berbeda. Masing-masing gunung ini adalah rumah bagi para prajurit dan binatang buas. Di beberapa gunung, beberapa binatang buas yang menakutkan dapat berubah menjadi bentuk manusia. Mereka tampak persis seperti prajurit normal lainnya. Ketika mereka tidak mendesak kekuatan mereka, prajurit biasa tidak dapat menunjukkan perbedaannya. Selain itu, ada jiwa-jiwa yang mati yang tinggal di Gunung Jiwa Mati. Jiwa-jiwa yang mati itu dulunya adalah jiwa ahli atau binatang buas yang kuat, yang telah mengumpulkan Yin Qi untuk terbentuk.
Beberapa orang mengatakan bahwa jiwa-jiwa mati itu adalah orang-orang kafir yang datang ke sini dari daerah asing, melalui awan-awan besar yang bergoyang-goyang, dan mendarat di Grace Mainland secara kebetulan. Gugusan awan hijau yang melayang di atas gunung jiwa-jiwa mati menjadi sarang jahat bagi jiwa-jiwa yang mati. Dan, tampaknya hanya jiwa-jiwa yang mati yang dapat menggunakan sarang jahat ini. Begitu para prajurit dan binatang buas mendekat, mereka akan diserang sampai mati. Lambat laun, mereka akan berubah menjadi jiwa-jiwa yang mati juga. Dalam legenda, sarang iblis jiwa yang mati adalah semacam gerbang menuju surga, yang mengarah keluar angkasa yang misterius. Sayangnya, para prajurit dan binatang buas biasa tidak berani mendekati mereka. Selama mereka adalah makhluk yang memiliki jiwa, begitu mereka mendekati sarang jahat jiwa-jiwa yang mati, mereka akan terkikis dan berubah menjadi jiwa-jiwa yang mati. Bahkan para prajurit alam roh tidak dapat melarikan diri dari konsekuensi tragis ini. Sarang-sarang jahat jiwa-jiwa yang mati adalah ciri-ciri khusus dari gunung jiwa-jiwa yang mati. Mereka ada di awan kapas hijau yang hanya dapat diamati dan tidak pernah diganggu. Dari waktu ke waktu, setelah 1 atau beberapa tahun, situasi anomali akan terjadi di sana. Terkadang, akan ada jiwa-jiwa yang mati yang luar biasa, dan terkadang, itu akan menjadi energi misterius yang tak terkalahkan yang dapat mengguncang seluruh gunung jiwa-jiwa yang mati. Beberapa ahli kuat dari Tanah Suci Agung berbagi bahwa mereka telah mendekati sarang-sarang jahat jiwa-jiwa yang mati, dan dari jarak dekat, mereka melihat beberapa orang berjalan di sana. Legenda sarang-sarang jahat jiwa-jiwa yang mati telah menyebar selama puluhan ribu tahun di Tanah Suci Agung. Namun, hingga saat ini, tidak seorang pun dapat mengatakan dengan jelas apa sebenarnya sarang jahat jiwa yang telah meninggal itu, atau apa yang tertinggal di sana. Mungkin, seseorang memang mengetahui rahasia sarang jahat jiwa yang telah meninggal itu, tetapi mereka tidak ingin membaginya dengan orang lain. Melihat ke arah pegunungan yang megah dari jauh, cahaya ilahi terpancar dari mata Xian. Dia berdiri dengan tenang selama beberapa saat dan kemudian bergumam, akhirnya tiba. Kemudian, dia melangkah menuju tempat itu. Topografi Gunung Jiwa Mati itu istimewa. Gunung itu terletak di antara Sekte Dewa Bercahaya, Tanah Suci, dan Lembah Iblis, dan jarak di antara keduanya tidak terlalu jauh. Akan tetapi, tidak ada satu kekuatan pun yang menguasai daerah ini. Orang-orang yang sering mengunjungi daerah ini adalah para alkemis dan pandai besi di semua tingkatan. Rumor mengatakan bahwa ada ribuan alkemis dan pandai besi yang tinggal di Gunung Jiwa Mati. Kelas khusus dari daratan Grace ini menyukai Gunung Jiwa Mati, dan menjadikannya pusat para alkemis dan pandai besi di seluruh daratan Grace. Di antara para prajurit lainnya, para alkemis dan pandai besi termasuk dalam kelas bangsawan. Biasanya, para alkemis dan pandai besi tidak akan bergantung pada kekuatan apapun, karena mereka telah mendedikasikan seluruh hidup mereka untuk memurnikan pelet dan harta karun rahasia. Orang-orang itu pendiam, aneh, dan tidak suka bergaul dengan yang lain. Akan tetapi, di Gunung Jiwa Mati, para alkemis dan pandai besi hidup rukun. Mereka mempelajari dan mendiskusikan Upanishad tentang pemurnian pelet dan penempaan harta karun satu sama lain. Ketika para prajurit yang tinggal di sekitar Tanah Suci, Sekte Dewa Bercahaya, dan Lembah Iblis membutuhkan pelet atau harta karun rahasia, mereka akan membawa bahan-bahan yang melimpah ke Gunung Jiwa Mati, lalu mencari alkemis atau pandai besi yang sesuai untuk memurnikan barang-barang yang diinginkan. Tentu saja, mereka harus membayar untuk layanan tersebut. Banyak prajurit dari daratan kasih datang ke sini untuk memurnikan pelet dan harta karun khusus untuk sekte mereka, meskipun mereka harus menempuh perjalanan jauh untuk ini. Gunung Jiwa Mati memiliki banyak alkemis dan pandai besi yang berkualitas. Ketika mereka datang ke sini dengan bayaran yang menarik, mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Para alkemis dan pandai besi di sini telah membentuk sebuah sistem di Gunung Jiwa Mati. Mereka tidak berpaling dari 7 faksi kuno atau mengambil bagian dalam perselisihan di antara mereka. Para prajurit khusus ini memiliki hasrat yang besar untuk memurnikan obat-obatan dan menempa senjata. Mereka tidak akan memihak siapapun, karena mereka hanya mengikuti aturan mereka sendiri. Selama pembayarannya bagus, mereka bisa menempa senjata atau memurnikan pelet untuk siapa saja. Selain itu,
Tidak peduli seberapa sengitnya pertempuran antara 7 faksi lama, mereka tidak akan pernah menargetkan Gunung Jiwa Mati. Di benua ini, Gunung Jiwa Mati adalah tempat yang cukup damai dengan kondisi yang baik untuk memurnikan berbagai hal. Para prajurit yang tinggal di sekitar sana sering berdagang bahan-bahan budidaya dengan para alkemis atau pandai besi. Tempat ini adalah kuil suci para alkemis dan pandai besi. Para alkemis dan pandai besi tinggal di banyak gunung besar. Para alkemis dan pandai besi terkuat menempati gunung-gunung terkaya. Beberapa dari mereka mengajar murid-murid, sementara beberapa hanya berkultivasi sendiri untuk menemukan puncak pemurnian dan penempaan harta karun mereka, tenggelam dalam apa yang mereka sebut Jalan Agung. Dua lembah saling mendukung di tengah Gunung Jiwa Mati. Mereka disebut Lembah Ramuan Roh dan Lembah Perkakas Berharga. Kedua lembah ini sangat luas, sebesar kota kecil, dan dikelilingi dengan riuh sepanjang tahun. Orang-orang yang bepergian ke Lembah Ramuan Roh semuanya adalah alkemis, sementara para prajurit yang mengunjungi Lembah Perkakas Berharga semuanya adalah pandai besi. Lembah Ramuan Roh dan Lembah Perkakas Berharga memiliki banyak toko yang menjual bahan-bahan budidaya untuk memurnikan obat-obatan atau menempa senjata. Orang luar selalu dapat mengunjungi kedua lembah ini untuk menemukan para alkemis dan pandai besi untuk memurnikan barang-barang yang mereka inginkan, selama mereka dapat menemukan orang yang tepat dengan harga yang sesuai. Secara umum, Lembah Ramuan Roh dan Lembah Perkakas Berharga hampir gratis. Mereka tidak memiliki banyak aturan atau pajak. Tidak hanya prajurit manusia, bahkan binatang buas dan orang-orang kafir pun bebas memasuki tempat-tempat itu. Tidak ada yang secara khusus menargetkan mereka. Ada hampir 1000 gunung di jajaran pegunungan Jiwa Mati, dan setengahnya ditempati oleh binatang buas yang menakutkan. Binatang-binatang buas itu dapat berubah menjadi bentuk manusia, dan kekuatan mereka jauh lebih dahsyat daripada prajurit manusia pada level yang sama. Bagaimanapun, binatang buas di sana hidup rukun dengan para alkemis dan pandai besi. Mereka tidak sering bertarung. Binatang buas yang dapat berkultivasi hingga puncak dan memiliki kecerdasan tidak kalah pintar dari manusia, jadi mereka juga membutuhkan obat-obatan dan senjata yang bagus. Karena mereka tinggal di dalam jajaran pegunungan Jiwa Mati, mereka lebih memahami bahan-bahan budidaya di sana. Binatang buas yang datang untuk menemui para alkemis atau pandai besi dengan jumlah bahan yang cukup sering menyiapkan pembayaran yang lebih baik daripada prajurit manusia. Biasanya, para alkemis dan pandai besi tidak akan menolak tawaran itu, dan akan bekerja sama dengan binatang buas. Berkat fitur-fitur khususnya, jajaran pegunungan Jiwa Mati telah menarik banyak ras aneh, beberapa di antaranya sangat kuat. Mereka telah menetap dan mendapatkan kehidupan yang layak di pegunungan Dead Soul. Mereka telah berkultivasi secara diam-diam, mengumpulkan energi langit dan bumi untuk meningkatkan wilayah kekuasaan mereka, sambil mengumpulkan bahan-bahan langka dan berharga di sana untuk menyiapkan lebih banyak obat-obatan dan senjata bagi suku mereka. Saat Xian terbang di atas pegunungan Dead Soul, ia melepaskan kesadaran jiwanya, seringkali merasakan aura kuat yang terpancar dari setiap gunung. Aura-aura ini berasal dari manusia dan binatang, tetapi beberapa berasal dari sumber yang tidak dapat ia pastikan. Mungkin aura-aura ini berasal dari jiwa-jiwa aneh yang belum pernah ia temui sebelumnya. Umat manusia, binatang, dan orang-orang kafir hidup bersama di jajaran pegunungan Jiwa Mati, dan tidak saling mengganggu kehidupan satu sama lain. Akan tetapi, mereka sering pergi ke Lembah Ramuan Roh dan Lembah Perkakas Berharga untuk berbisnis dengan para alkemis dan pandai besi manusia. Mereka semua hidup bersama dalam damai dan harmoni. Jajaran pegunungan Jiwa Mati sangat luas. Dengan basis kultivasi alam langitnya, Xian menghabiskan 7 hari terbang untuk melintasi ratusan gunung. Akhirnya, ia tiba di Lembah Ramuan Roh di tengah jajaran pegunungan Jiwa Mati. Lembah Ramuan Roh bermandikan sinar matahari fajar yang baru. Di bawah sinar matahari yang hangat, ia dapat melihat orang-orang bergerak dan jalan-jalan yang luas dipenuhi dengan toko-toko dan pertokoan. Banyak prajurit dan alkemis manusia bergerak di depan pertokoan, mencari bahan baku yang mereka butuhkan. Di antara mereka ada binatang humanoid yang mengenakan pakaian dengan tanduk tajam di kepala mereka, atau memiliki ekor panjang di belakang pantat mereka. Mereka semua beroperasi secara setara di Lembah Ramuan Roh.
Tidak ada prajurit manusia di lembah yang menunjukkan wajah aneh saat melihat binatang buas, karena semuanya benar-benar normal bagi mereka. Prajurit yang tinggal di sini segera menyadari keberadaan binatang buas dan suku pagan. Mereka tidak akan pernah memandang mereka dengan bias. Xian mengamati situasi untuk sementara waktu dari luar lembah, dan cukup terkejut. Di laut tak berujung, Cao Qiudao, Kaisar Yang Tian, dan Yang Yi Tian benar-benar rasis. Mereka hanya mengakui manusia sebagai penguasa benua. Kecuali manusia, semuanya dianggap pagan. Menurut mereka, suku laut, penghuni kegelapan, penghuni iblis semuanya adalah ras jahat yang harus dicabut. Ketika klan suara iblis dan klan bersayap pertama kali memasuki laut tak berujung, para prajurit di sana melihat mereka dengan ketakutan dan kebencian, seolah-olah ada dendam besar di antara mereka, dan bahwa klan suara iblis dan klan bersayap seharusnya tidak ada. Pegunungan jiwa mati memberinya pemahaman baru. Para prajurit yang tinggal di sekitar sini tidak akan menjadikan binatang buas atau kaum pagan sebagai musuh mereka, dan mereka tidak ingin membunuh mereka semua. Binatang buas, manusia, dan kaum pagan telah hidup bersama di bawah satu atap, semuanya meminjam bahan-bahan budidaya yang kaya dari jajaran pegunungan jiwa mati untuk meningkatkan kekuatan mereka. Suasana di sini jauh lebih nyaman dan bebas daripada laut tak berujung. Setelah lama mengamati dari kejauhan, Xian memasang wajah kagum. Dia tidak bisa tidak berpikir bahwa ketika klan suara iblis dan klan bersayap datang ke tanah suci yang agung, jajaran pegunungan jiwa mati mungkin menjadi pilihan terbaik bagi mereka. Setelah berlama-lama di luar lembah ramuan roh, Xian berjalan ke lembah itu sendirian. Selanjutnya, dia berkeliling ke toko-toko secara acak. Dia cukup terkejut dan senang karena dia punya firasat baik tentang lembah ramuan roh ini. Toko-toko di lembah ramuan roh menjual ramuan roh, buah ajaib, dan cairan aneh yang digunakan untuk memurnikan obat. Sekilas, dia bisa melihat bahwa bahan baku yang dianggap berharga di laut tak berujung itu umum dan tersedia di mana-mana. Dan, dia juga melihat banyak bahan medis yang belum pernah dia lihat sebelumnya, bahan-bahan itu juga tersedia secara luas. Itu pantas menjadi pusat alkemis yang terkenal di seluruh benua. Dia memuji dalam benaknya saat kesannya tentang lembah ramuan roh semakin baik. Rupanya, bahan-bahan budidaya di lembah ramuan roh jauh lebih melimpah daripada laut tak berujung, dan dia yakin bahwa para pejuang dari daerah lain tidak akan pernah bisa mencapai pencapaian para alkemis di sini. Berjalan di sepanjang jalan, dia terkejut melihat bahan-bahan langka yang mereka miliki. Sinar matahari memudar. Melihat matahari akan segera terbenam, dia ingat tujuan perjalanannya. Setelah merenung sejenak, dia kemudian berjalan menuju arah umum Aula Roh Lembah Ramuan Roh. Aula Roh adalah tempat khusus bagi orang luar yang mencari alkemis yang cocok. Itu adalah pusat bisnis. Para prajurit dapat pergi ke sana untuk mengiklankan misi yang ingin mereka selesaikan. Ketika para alkemis dan pandai besi tidak dapat menemukan bahan yang mereka butuhkan, mereka juga dapat meminta Aula Roh untuk memperhatikan dan mencari mereka. Namun, bayarannya akan lumayan. Ketika Ye Changfeng memberinya token, dia menyuruhnya pergi ke Aula Roh di Lembah Ramuan Roh dan memberikannya kepada orang yang bertanggung jawab. Setelah itu, seseorang akan menyambutnya dengan baik. Guru Ye Changfeng dianggap berutang budi padanya. Di Grace Mainland, seorang alkemis yang hebat selalu memiliki hubungan baik dengan banyak koneksi. Alasan mengapa dia ingin menemukan guru Ye Changfeng adalah untuk menghubungi tanah suci melalui dia, karena dia ingin menggunakan cairan asli kehidupan untuk ditukar dengan Xia Xinyan, dan untuk menyelamatkan jiwanya dari kehancuran. Dalam rencana awalnya, dia ingin mengunjungi Sekte Dewa Bercahaya terlebih dahulu. Namun, atas saran Bai Gesen, ia harus membatalkan rencana awalnya, karena ia takut jika ia pergi ke Sekte Dewa Bercahaya, beberapa ahli di sana mungkin melihat perbedaan dalam tubuhnya. Jadi, ia harus pergi lebih jauh untuk menemukan gunung jiwa yang mati. Di Aula Roh, banyak prajurit yang mengenakan jubah abu-abu kebiruan yang disulam dengan simbol alkemis memperkenalkan informasi terbaru kepada pelanggan mereka dengan cara yang seperti bisnis. Setelah Xian masuk ke tempat itu, dia menghampiri penjaga terdekat, tersenyum padanya, dan menunjukkan token itu. Apakah kamu mengenali token ini? Alkemis misteri tingkat ketiga itu tercengang, menatap token itu dan kemudian Xian sendiri, bertanya kepadanya dengan heran, apa ini?
Xian kebingungan, menunjukkan token itu kepada pria itu lagi. Seorang temanku memberiku ini. Dia menyuruhku pergi ke lembah ramuan roh dan menunjukkan token itu dan seseorang akan menerimaku. Lihat lagi dengan saksama. Alkemis misteri tingkat ketiga itu tercengang. Dia memeriksa token itu dengan saksama. Beberapa menit kemudian, dia menggigil sementara matanya berbinar. Tuan, tolong tunggu sebentar. Aku akan membawa token itu kepada tuanku. Tolong tunggu. Jangan pergi. Tunggu aku di sini. Sebentar.